Kita membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini saya mau membahas salah satu sektor yang dimana sektor ini sekarang sedang dibanjiri sentimen positif. Mulai dari pemangkasan suku bunga, kemudian likuiditas banjir perbankan, hingga ada subsidi bunga loh nantinya. Nah, sektor properti ini cukup menarik ya saat ini, tapi disclaimer on. Nah, kita membahasnya secara lebih luas dan juga mana saja saham-saham yang masih murah dan juga punya prospek yang cukup baik. Mungkin sebelum membahas emitennya, kita bahas secara makroekonominya. Dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang dimana ternyata pertumbuhan ekonomi kita itu jauh lebih baik dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, bahkan negara maju loh. Nah, di sini ada data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025. Kalau kita lihat di sini Indonesia berada di posisi kedua paling tinggi setelah China. China ini pertumbuhannya sekitar 5,2%, Indonesia 5,12% ya kemarin kuartal 2 2025. Kemudian di sini ada Singapura hanya 4,3%, kemudian ada Arab Saudi 3,9%, Amerika Serikat bahkan tumbuhnya hanya 3% saja. Spanyol 2,8%, Belanda 1,5%, di wilayah Eropa 1,4%, Prancis 0,7%, Korea Selatan hanya 0,5%, bahkan Jerman 0,4%, Italia 0,4%, dan juga Meksiko hanya 0,10%. Jadi dibandingkan dengan negara-negara di G20, kalau kita lihat Indonesia ini rata-ratanya ya, kalau kita ada rata-rata secara tahunan itu di mana pertumbuhannya sekitar 5,02%. Nah, kalau dibandingkan dengan negara lainnya yang dirata-ratakan itu tumbuhnya cuma 3,32%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia ini jauh dibandingkan negara berkembang bahkan negara maju lainnya yang mampu tumbuh di atas 5%. Nah, kemudian mungkin kita bisa membahas dari sisi inflasi. Apakah inflasinya juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, kalau teman-teman perhatikan kemarin waktu di bulan Agustus ya, kalau kita lihat memang kita inflasinya sedikit melandai ya, hanya di level 2,31% saja, tapi sebenarnya itu masih berada di targetnya Bank Indonesia. Dan kalau kita lihat di mana memang untuk pelonggaran dari Bank Indonesia ini sudah kelihatan dari pemangkasan suku bunga, dan memang inflasi kita sebenarnya tidak cukup buruk ya, cuman kemarin masih sempat deflasi, tapi diproyeksikan di inflasi September kemungkinan akan mencatatkan inflasi dibandingkan dengan deflasi pada periode Agustus 2025. Nah, mungkin kita bisa melihat track record suku bunganya terlebih dahulu ya. Karena kemarin Bank Indonesia itu sudah memangkas 5 kali. Totalnya masing-masing 25 basis point atau totalnya 125 basis point. Yuk kita cek secara track record suku bunga Bank Indonesia. BI rate saat ini berada di level 4,75%. Ini sebenarnya nggak jauh ya jaraknya ataupun spare-nya dibandingkan dengan The Fed, di mana suku bunga Amerika Serikat itu hanya berjarak kurang lebih 0,5 poin saja ya, dibandingkan dengan suku bunga BI, yang dimana kalau kita lihat harapannya dengan pemangkasan yang terjadi 5 kali dengan total 125 basis point, ini bisa menjadi vitamin dan juga suntikan untuk sektor properti agar cicilan KPR makin murah. Nanti teman-teman yang biasanya mungkin cicilannya mahal, mungkin bisa dinegosiasi dengan perbankan karena sekarang era suku bunga rendah sudah di depan mata. Nah, tapi sayangnya dengan pemangkasan 5 kali yang terjadi di sepanjang tahun 2025 ini, kalau kita lihat sebenarnya penjualan properti belum meningkat ya, belum naik begitu signifikan. Ini tercermin dari indeks harga properti residensial. Kita bisa melihat IHPR berdasarkan data Bank Indonesia. Ya, kalau teman-teman perhatikan dari survei Bank Indonesia, di survei harga properti residensial atau SHPR ya, yaitu kalau kita lihat penjualan properti terutama di pasar primer pada kuartal 2 2025 itu justru memang masih terkonstruksi ya. Terkonstruksi kurang lebih 3,8% secara tahunan. Nah, di mana angka ini memang cukup berbanding terbalik dengan periode sebelumnya yang justru masih tumbuh sekitar 0,73%. Nah, kalau teman-teman lihat secara range yang di SHPR, penurunan yang terjadi di semua tipe rumah, yaitu mulai dari tipe menengah yang dimana turun 17,69%, tipe besarnya turun juga 14,95%. Nah, pada akhirnya indeks harga properti residensialnya di sini pada kuartal 2 2025 hanya tumbuh tipis 0,9% saja secara tahunan.
Nah, jadi kalau kita lihat memang secara penjualan properti belum cukup baik, harapannya pemangkasan yang terjadi ini berpengaruh. Apalagi ditambah ada banjir likuiditas, terutama untuk bank-bank BUMN yang biasa memang memberikan KPR. Yuk kita intip secara suntikan dananya. Kemarin pemerintah, terutama Menteri Keuangan, sudah memberikan suntikan dana masing-masing untuk 5 bank BUMN, yang di sini adalah Bank BNI ya 55 triliun, kemudian Bank Mandiri 55 triliun, Bank BRI 55 triliun, kemudian di sini Bank BTN sekitar 25 triliun dan juga Bank Syariah Indonesia sebesar 10 triliun rupiah. Nah, lantas bagaimana nih dengan suntikan dana yang saat ini memang sudah banjir di perbankan? Memang sebenarnya perbankan itu nggak kekurangan likuiditas, tapi sekarang likuiditasnya ditambah ya dari sal Bank Indonesia. Nah, kalau kita lihat di mana nantinya kalau likuiditas KPR ini meningkat, likuiditasnya banjir, otomatis nantinya adalah bank ini bisa memberikan penyaluran kredit jauh lebih besar. Alhasil masyarakat yang biasanya susah nih ngajuin KPR nanti bisa jadi lebih murah karena sekarang likuiditas perbankan sudah cukup banyak. Kemudian secara potensi suku bunga KPR nantinya ini bisa lebih kompetitif, yang tadinya mungkin suku bunganya masih tinggi ya, terutama KPR, karena likuiditasnya banjir dan sekarang bank harus dituntut untuk memberikan kredit. Biasanya nanti suku bunganya lebih kompetitif sehingga jauh lebih murah, terjangkau, dan masyarakat pun akhirnya mulai menarik lagi, mulai sangat tertarik terhadap investasi ataupun membeli properti. Kemudian kalau kita lihat di dalam kelas menengah kan selama ini memang cenderung turun. Harapannya dengan suku bunga yang sekarang sudah kompetitif, sudah cukup bisa terjangkau, bahkan mungkin nantinya murah, ini bisa mendorong daya beli untuk kelas menengah untuk kembali mengoleksi properti. Karena kalau kita lihat di mana pertumbuhan KPR itu justru turun, kita bisa cek selanjutnya yaitu pertumbuhan kredit KPR rumah. Nah, kalau teman-teman perhatikan di mana suku bunga turun, tapi memang sayangnya tidak sejalan dengan penjualan rumah, terutama untuk di properti. Karena kalau kita lihat pertumbuhan kredit KPR itu justru dari awal tahun itu turun, padahal suku bunganya turun. Nah, kalau kita lihat Januari 10,6%, Februari 10,5%, Maret 8,9%, April 8,5%, turun lagi Mei 8%. Di Juni sudah menyentuh angka 7,7% dan Juli 7,1%. Jadi penurunan ini sebenarnya juga sejalan dengan penurunan dari pertumbuhan kredit nasional ya, bukan hanya dari segi kredit KPR saja. Nah, lantas dari penurunan kredit rumah, kira-kira berpengaruh nggak sih terhadap kinerja keuangan emiten-emiten properti yang ada di Bursa Efek Indonesia? Ayo kita cek secara kinerja keuangannya. Nah, di sini saya sudah ada 8 emiten yang memang tercatat di Bursa Efek Indonesia, semua ada di real sektor properti, real estate. Yang pertama ada BES. BES kalau kita lihat memang laba bersihnya justru bukan laba ya, tapi rugi. Kalau kita lihat dari laba semester 1 2024 10,9 miliar menjadi 58,5 miliar ruginya, dari laba jadi rugi. Kemudian APLN juga kalau kita lihat dari rugi 27,8 miliar, ruginya nambah 109 miliar. Untuk Deal ya di sini kalau kita lihat juga ada penurunan performa laba bersih sekitar 96% dari 367 miliar semester 1 2024, semester 1 2025 hanya 12,6 miliar saja. Ada DMAS di sini labanya turun 46% dari 803 miliar menjadi 433 miliar saja. Kemudian BSD juga turun performa laba bersihnya 44% dari 2,33 triliun menjadi 1,3 triliun. Kemudian CTRA di sini sudah menunjukkan ada performa pembaikan kinerja, laba bersihnya naik 19,4% dari 1,03 triliun menjadi 1,23 triliun. Ada Pawon di sini, Pakuwon juga laba bersihnya naik 35% dari 846 miliar menjadi 1,14 triliun rupiah. Dan Asri di sini laba bersihnya naiknya paling tinggi ya 123% dari 18,6 miliar menjadi 41,5 miliar rupiah. Nah, selain itu, dari 8 emiten ini, mana yang valuasinya masih murah secara sektoral maupun secara harga wajarnya? Yuk kita intip. Nah, karena tadi BES sama APLN ini masih mencatatkan kerugian, otomatis memang secara price earning ratio-nya juga minus ya. Ini sepertinya pairnya tidak dimasukin, jadi kita bahas secara price book value-nya, nanti pairnya saya sebutkan. Untuk BES di sini PBV-nya 0,25, pairnya masih minus di 9,5 secara
year to date. Di sini namanya PER ya, ini price earning ratio-nya, kemudian secara harga saham masih naik sekitar 13,8%. APLN PBV-nya 0,1, PER-nya minus 10,7 karena tadi masih rugi. Kalau kita lihat secara harga sahamnya sudah naik 12% secara year to date. Yield di sini PBV-nya 0,25, PER-nya 56, sedikit mahal ya, karena rata-rata price earning ratio di sektor properti itu di angka 10. Sementara kalau kita deal secara year to date, harga sahamnya masih turun 15%. Kemudian ada Demas di sini, kalau kita lihat PBV-nya 1,06, PER-nya hanya 7,6, masih murah. Secara year to date, Demas sudah masih turun di 8%. BSDE PBV-nya cuma 0,3, PER-nya 8,83, masih murah di bawah 10. Secara year to date harga sahamnya sudah naik hampir 14%. CTRA PBV-nya 0,76, PER-nya 6,98, secara year to date masih turun 5% harga sahamnya. Kemudian Pakuwon di sini PBV-nya 0,86. Kemudian PER-nya di 8, masih murah juga, under 10. Sayangnya secara year to date harga sahamnya masih turun sekitar 4%. Sementara Asri yang tadi labanya naik 100%, kalau kita lihat PBV-nya juga masih murah 0,31. PER-nya 41,52, sudah mahal di rata-rata industrinya di atas 10. Secara year to date harga sahamnya sudah naik kurang lebih 31%. Nah, yang menariknya ternyata PPN DTP itu diperpanjang hingga tahun 2026 loh, bukan hanya Desember 2025. Apa aja sih syarat untuk mendapatkan PPN DTP yang diperpanjang hingga 2026? Nah, yang pertama pastinya harus rumah dan juga atau apartemen baru yang siap huni. Kemudian berlaku untuk wajib pajak orang pribadi warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memang sudah memenuhi syarat. Kemudian 1 unit apartemen atau rumah hanya untuk 1 orang. Pembelian properti dengan harga maksimal adalah 5 miliar ya. Di mana 5 miliar nantinya PPN-nya akan di-cover oleh pemerintah itu maksimal 2 miliar. Kemudian rumah sudah mendapatkan kode identitas rumah dari BP Tapera. Nah, menariknya lagi ternyata ada yang baru selain PPN DTP diperpanjang hingga tahun 2026, di mana Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya kemarin menerbitkan namanya aturan skema subsidi bunga perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah. Nah, di mana nantinya masyarakat ini bisa mendapatkan subsidi kredit bunga, yaitu dari plafon kredit 10 juta hingga 100 juta, nanti subsidi bunganya sekitar 10%. Dan untuk plafon 100 juta hingga 500 juta, subsidinya 5,5%. Nah, ini menarik banget ya. Jadi selain PPN DTP diperpanjang, ada juga subsidi bunga dengan plafon-plafon tertentu dari 5% hingga 10%, ditambah lagi nanti bunga KPR ini akan bersaing. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.